Baik, selamat malam Bapak Ibu guru. Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara pembuatan soal secara online. Nah, langsung saja kita buka dari Google Chrome seperti ini. Tapi sebelumnya saya sampaikan bahwa untuk pembuatan ini, untuk pembuatan soal secara online atau ujian online ini, mestinya Bapak Ibu harus memiliki akun Google Gmail. Oke, langsung saja kita buka Google Chrome. Baru di pencarian ini Bapak Ibu ketik Google Form. Nah, seperti ini. Google Form. Ini tampilannya. Lalu Anda mencarikan Google Form Sign In. Klik di sini. Jadi Google Form. Jadi kira-kira begini tampilan Google Form-nya. Nah, di sini ada formulir kosong. Kita isi formulir baru. Kita mau buatkan formulir yang baru seperti ini. Klik di formulir kosong, maka tampilan Google Form-nya ini seperti ini. Ingin kita membuat ujian online seperti ini, kita tulis judulnya ujian online fisika SMA Negeri 1 Tuhemberua. Nah, deskripsinya boleh kita buatkan misalnya seperti ini. Deskripsi untuk ujian ini adalah materi gelombang bunyi, khususnya bisa dibuat materi singkatnya efek Doppler. Nah, gini. Ujian online fisika SMA Negeri 1 Tuhemberua, deskripsinya materi gelombang bunyi efek Doppler. Nah, lebih lanjut kita coba setel dulu sebelum masuk kita ke pertanyaan-pertanyaannya. Kita buat di setelan dulu. Di setelan ini kan kita ingin membuat ujian online. Kita coba buat di setelan kuis. Karena kita mau buat kuis, maka aktifkan kuis ini. Di sini ada opsi kuis. Nah, ini rilis nilai. Jadi segera setelah setiap pengiriman. Jadi setiap dikerjakan, maka akan setiap selesai pengerjaan, maka akan ditampilkan nilai perolehan. Nah, di sini juga nanti akan ada tampilan dari setiap responden yang bisa ditampilkan. Di sini ada 3, ada pertanyaan tak terjawab, jumlah yang benar, dan nilai poin. Boleh dicentang ketiga-tiganya, boleh juga salah satu dicentang. Kali ini kalau saya hanya ingin menampilkan nilai poin saja, maka ini saya matikan centangnya ini. Oke, selesai untuk setelan kuis. Sekarang di setelan umum. Di sini ada kumpulkan alamat email. Jadi kalau kita ingin mengumpulkan alamat email yang mengikuti ujian, boleh centang di sini. Kalau tidak, nggak usah centang. Kemudian di sini ada batasi ke 1 tanggapan. Kita perlu centang di sini kalau kita ingin setiap responden hanya sekali mengikuti ujian dengan email yang sama. Jadi kalau misalnya kita tidak centang yang bagian ini, maka email yang sama bisa melakukan atau mengikuti ujian
berulang kali. Jadi mengantisipasi ada contekan, maka centang saja di sini, batasi 1 tanggapan saja. Kemudian di sini ada responden dapat edit setelah pengiriman atau lihat diagram ringkasan dan responden teks. Nah, saya sarankan ini nggak usah dicentang. Kenapa? Artinya responden ini tidak bisa mengedit setelah mengirim hasil ujian, dan tak perlu dicentang juga lihat diagram ringkasan dan responden teks. Itu setelan umum. Berikutnya setelan presentasi, tampilan. Soal yang akan kita buat, kalau ingin membuatnya secara random atau secara acak, maka centang acak urutan pertanyaan. Artinya pertanyaan yang muncul di tampilan responden 1 tidak sama urutannya dengan tampilan di responden kedua. Itu beda-beda urutan soal. Jadi kita centang acak urutan pertanyaan. Berikutnya ada di sini pesan konfirmasi. Misalnya setelah selesai ujian kita memberi pesan, misalnya gini, terima kasih sudah mengikuti ujian fisika online, atau entah apa pesan konfirmasi lain, tergantung Bapak Ibu lah semuanya itu. Nah, saya buat di sini terima kasih sudah mengikuti ujian fisika online. Kalau sudah selesai semua setelan, kita simpan. Oke, Bapak Ibu. Pertanyaan yang diajukan saya bagi dalam 2 bagian. Bagian pertama, pertanyaan tentang identitas. Klik saja di sini. Pertanyaannya barangkali seperti ini saja. Isikan nama lengkap. Nah, kan ini jawaban singkat, nggak usah dirubah. Ini jawaban singkat, artinya yang bersangkutan mengisi nama sesuai dengan nama lengkapnya. Dan ini kita hidupkan wajib isi. Artinya kalau sudah dihidupkan tanda wajib di sini, tidak bisa melangkah ke soal berikutnya ketika ini tidak diisikan. Pertanyaan berikutnya kita tambah seperti ini, misalnya karena yang kita ajukan adalah data diri siswa, kita buat pilih kelas karena peserta didik dibagi beberapa kelas. Nah, ini pilih kelas, maka kita buat pilihan seperti ini, pilihan ganda. Option pertama saya buat 11 ini karena kebetulan kelas 11 MIPA 1. Pilihan kedua kelas 11 MIPA 2, dan satu kelas lagi kelas 11 MIPA 3. Nah, selesai pilihannya, artinya siswa cukup mengisi nama dan kemudian memilih kelas. Dan ini juga kita hidupkan wajib diisi, artinya tak bisa melangkah ke pertanyaan berikutnya kalau hal ini tidak diisi. Oke, itu pertanyaan bagian pertama tentang identitas peserta didik. Masuk kita ke pertanyaan bagian kedua atau ke pertanyaan yang diujikan. Di bagian tanpa judul kita isikan judulnya pilihan ganda, misalnya pilihan ganda. Kita isikan deskripsinya, misalnya materinya tadi tentang ini ya, pilihan ganda.
deskripsinya misalnya ada berupa larangan, misalnya dilarang bekerja sama gitu ya, atau larangan begitu. Artinya akan tampil nanti deskripsi ini dilarang bekerja sama, ini pilihan ganda. Oke, lanjut ke pertanyaannya. Kita tambahkan pertanyaan. Ini pertanyaannya. Untuk masuk ke pertanyaan ini mestinya Bapak Ibu harus siapkan pertanyaan yang akan diujikan. Tentunya selain pertanyaan, opsi jawabannya juga harus sudah tahu dan pembobotannya. Nah, kali ini saya masukkan, ini ada 5 soal. Cukup kita kopikan saja seperti ini. Kita ambil soal, copy ke Google Form-nya. Pertanyaan pertama gini, kita paste aja, copy paste aja di sini, copy paste. Sudah dapat soalnya, opsi jawabannya kita kopikan juga. Ini copy ke opsi jawaban ini semua sudah terkopikan opsi jawaban. Kemudian tentukan kunci jawabannya. Di sini ada jawabannya 970. Berarti ini 970. Kita klik kunci jawaban. Sudah, kunci jawaban, pilih yang jawaban yang benar tadi 970. Baru tentukan berapa poin. Nah, kebetulan karena yang saya siapkan di tutorial ini 5 soal, maka total poinnya 100, berarti setiap soal saya beri poin 20. Maka saya tulis di sini, saya ketik 20 baru simpan. Begitu cara menginput soal, lalu klik wajib diisi. Untuk menambahkan ya ada di sini tambahkan pertanyaan. Ini ada tambah pertanyaan, klik saja tambah pertanyaan. Nah, muncul pertanyaan kedua. Cara yang sama, ambil soal, kopikan ke Google Form-nya. Nah, ini mesti kita hapus nomor ini karena nanti kan akan ditampilkan secara acak. Nah, masukkan opsinya, ini option, dan kunci jawabannya 680. Nih, kunci jawaban, klik 680, beri poin. Tadi saya ratakan 20 saja, selesai. Baru kita lanjut soal berikutnya. Tambahkan lagi. Tambahkan pertanyaan. Oh, belum diisi, wajib diisi. Nah, ini baru masuk soal ketiga. Nah, ini masukkan pertanyaan ketiga. Ini saya kopikan saja. Copy, masuk ke pertanyaan ketiga. Jangan lupa Bapak Ibu menghapus nomor kalau terkopikan, karena nanti akan diacak soalnya. Nanti kalau muncul nomornya ketahuan soalnya dengan yang lain. Nah, kita kopikan juga opsi jawabannya. Ini copy, masukkan ke Google Form-nya. Nah, ini kunci jawaban tadi 640. Klik di kunci jawaban, pilih 640 ya, 640, dan beri skor yang sama dengan tadi 20. Klik selesai, pilih wajib diisi. Tambahkan lagi soal, kita masuk ke soal nomor 4. Soal nomor 4 ini soalnya, copy, masukkan ke Google Form. Lagi-lagi jangan lupa hapus nomornya dan masukkan opsi jawaban.
Ini kita masukkan opsi jawabannya. Sudah. Kunci jawaban 640 juga ini. Berarti kita klik di kunci jawaban 640, berikan skornya, selesai, wajib diisi. Satu lagi, tambah soal kelima. Kita masukkan soal nomor 5 ini soalnya, copy ke Google Form, baru opsinya ini, copy, masukkan ke sini. Nah, kunci jawabannya 425. Bagian kita klik kunci jawaban, pilih 425, beri skornya 20, selesai dan wajib diisi. Oke, soalnya sudah selesai. Mari kita lihat tampilan yang akan dilihat oleh masing-masing peserta didik ketika sudah kita rilis ini. Kita lihat begini tampilannya. Ujian online fisika SMA Negeri 1 Tuembirua, materi gelombang bunyi efek Doppler. Nah, ini wajib diisi, pilih kelas dan nama lengkap. Nah, sini apabila peserta didik tidak mengisi nama dan tidak memilih kelas, ini tak akan bisa masuk ke sesi berikutnya, pertanyaan sesi berikutnya. Seperti ini tampilannya. Nah, agar bisa masuk berarti Anda peserta didik harus memilih kelasnya apa dan namanya misalnya G, contoh misalnya G, baru diklik ke berikutnya, maka akan tampillah soal pilihan ganda. Ini yang tadi yang kita buat tadi, pilihan ganda. Nah, ada deskripsinya tadi, dilarang bekerja sama, ini dia. Nah, ini soalnya, baru siswa atau peserta didik menjawab soal ini sesuai dengan yang sebenarnya. Kalau sudah siap, di sini ada pilihan kembali dan kirim. Kalau sudah siap, dikirim dan selesai, sudahlah. Beginilah tampilannya. Kita close saja untuk kita selesaikan proses yang tadi. Kita lihat sudah selesai ini. Nah, setelah selesai, Bapak Ibu tinggal kirim, klik di kirim, ini kirim, lalu tampilan seperti ini. Yang kita salin Bapak Ibu adalah alamatnya. Ini klik di alamat URL-nya, ini alamat URL-nya. Nah, karena begitu panjang, kita pendekkan saja begini, kita perpendek. Nah, ini sudah pendek, lalu salin. Nah, inilah yang akan kita kirim ke grup WhatsApp peserta didik. Nah, ini kita tampilkan. Nah, demikian, maka ujian online kita siap untuk dilanjutkan.